Dalam perjalanannya ke tempat musuh, Rose yang bersama Usato menceritakan sedikit tentang apa itu iblis. Iblis adalah ajin yang memiliki sebuah bentuk seperti tanduk. Walaupun mirip dengan manusia, tapi kekuatannya melampaui manusia. Rose sangat bersyukur walaupun Usato hanya ikut terseret saja, dia bisa berkembang sesuai dengan apa yang diinginkan. Sembari berjalan, Rose menceritakan 5 tahun yang lalu ketika ia menjadi komando batalion. Raja beserta penasehat ataupun petinggi yang lainnya memanggil Rose untuk menjalankan sebuah misi menyelidiki iblis yang sudah mendekat ke kerajaan Linger. Sambil mempersiapkan diri, Rose mengajak bawahannya terdahulu dan menyiapkan pasukannya untuk ikut dalam pertarungan melawan para pasukan iblis yang akan muncul dalam waktu dekat. Karena instruksi dari Raja Lioid kemarin bahwa ia mendapat sebuah laporan pergerakan pasukan Raja Iblis itu dipercepat. Pada saat malam hari, seluruh bawahan Rose pun disuruh untuk bersiap-siap ke tempat di mana sarang atau markas para pasukan Raja Iblis berada, yaitu di tempat kegelapan hutan Linger. Dikarenakan misi ini terlalu berbahaya, Rose sendiri yang akan memimpin pasukannya. Mendengar arahan dari kaptennya tersebut, semua anggota bawahan Rose pun menjadi bersemangat dan mungkin yakin bisa menang pada saat nanti. Singkat waktu, mereka pun sudah bergerak dan perlahan-lahan memasuki kawasan hutan Linger. Sambil beristirahat, menyusun strategi pun harus benar-benar matang. Sudah sangat larut malam, mereka semua pun berjaga secara bergantian. Rose dan perempuan ini pun berbicara penting. Yah, walaupun penampilan dia seperti itu dan suka bercanda, tapi dia satu-satunya orang yang paling dekat dengan Rose walaupun latihannya kurang. Berbeda dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Usato saat ini. Untuk menyemangatinya supaya tidak gentar dan membuat keyakinan pada perempuan itu naik, Rose bilang kepadanya bahwa suatu saat nanti jika ia sudah kuat maka jabatannya akan diwariskan. Pembicaraan mereka berdua pun akhirnya sudah selesai. Mereka harus kembali beristirahat supaya mempersiapkan pertarungan di keesok harinya. Pagi harinya mereka semua berjalan ke tempat beberapa daerah di dalam hutan. Hingga suatu ketika All melihat ada jejak-jejak bahwa ada seorang iblis. Tak jauh dari tempat itu ternyata beberapa pasukannya sudah standby dan mengambil beberapa monster dari hutan Linger. Walaupun sudah sangat sempat sembunyi-sembunyi, akhirnya ketahuan juga. Mau tak mau mereka harus berhadapan dengan para pasukan Raja Iblis. Karena sudah ketahuan ingin membuat sebuah eksperimen. Orang yang sudah melihat mereka tak akan pernah dibiarkan hidup. Tanpa berbasa-basi, Rose yang akan berhadapan dengan pemimpinnya. Sedangkan All perempuan yang ini menjadi komando supaya Rose bisa fokus terhadap pertarungannya. Penyerahan status komando tersebut sempat membuatnya lemas, tapi demi kebaikan, ya akhirnya dia pun menerimanya. Dua pertarungan antara Rose dan pemimpin Raja Iblis sangatlah sengit. Bahkan ia tak percaya seorang manusia biasa bisa menyeimbangi kekuatannya. Setelah cukup lama mereka berduel, Raja Iblis yang merasa terhibur karena Rose, ia pun langsung menggunakan sihir angin untuk menangkapnya. Bukannya terluka, malahan di dalam jirah angin Rose tidak ada apa-apa karena sihir pemulihannya. Merasa tertantang, akhirnya Raja Iblis pun mengeluarkan pedang andalannya. Di sisi lain, bawahan Rose terkejut dengan stamina yang dimiliki oleh pasukan Raja Iblis, seolah-olah tidak ada batasnya walaupun bisa terluka. Sedangkan Rose harus waspada dengan pedang yang baru saja Raja Iblis keluarkan dan tidak boleh terkena goresan sedikit pun.
Tak disangka kalau misinya menjadi serumit ini akibat gangguan dari Rose. Raja Iblis yang emosi karena rencananya dihalang-halangi langsung mengeluarkan kekuatan yang berbeda dari sebelumnya. Sebuah kekuatan seperti sugesti yang dimasukkan ke beberapa prajuritnya untuk bertarung mempertaruhkan nyawanya. Dan benar, para prajurit pun seperti terhipnotis dan tidak peduli dengan keadaan mereka masing-masing. Yang penting menang. Bawahan Rose pun sekarang menjadi kewalahan dan beberapa dari mereka sudah meninggoy. Karena sudah termakan omongannya dan bawahannya sudah ada yang menjadi korban, Rose pun hilang kendali. Dengan mudah saja Raja Iblis berhasil membuat luka di mata kanannya. Sempat memakai sihir pemulihan, namun serangan ini sangat berbeda. Tidak bisa disembuhkan dengan sihir apapun. Pada saat Rose terdesak dan ingin dilenyapkan oleh Raja Iblis, tiba-tiba All, satu-satunya bawahan yang masih hidup, mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Rose di sana. Tumbangnya atau kalahnya semua bawahannya sekarang membuat amarah Rose memuncak dan langsung menyerang Raja Iblis secara beruntun sampai membuat dia hampir meninggoy. Di detik-detik terakhirnya, Raja Iblis diselamatkan oleh tangan kanannya yang selalu setia. Rose yang ingin melenyapkan malah tidak jadi karena teringat wajah All yang ada pada musuhnya. Kejadian ini pasti tentunya membuat Rose menjadi trauma dan pasti selalu kepikiran. Singkat waktu di dalam kerajaan, Raja Lioid memberitahu setelah pertempuran kemarin Raja Iblis kemungkinan akan menyerang lagi. Dengan kondisi Rose yang sekarang, ia memutuskan untuk berhenti menjadi komando kerajaan karena menganggap dirinya sudah tidak pantas menjadi seorang kesatria. Satu bulan kemudian, Siglis disuruh Raja Lioid untuk datang ke rumah Rose, memastikan dia tidak bundir. Malahan Siglis memberi semangat untuknya. Lalu luka yang ada di mata kanan Rose sengaja tidak disembuhkan supaya mengingat teman-temannya yang sudah gugur waktu kemarin. Di dalam rumah pun ia tetap saja kepikiran semua anak buahnya. Pada saat dia melamun, bayang-bayang All dan teman-temannya pun muncul dan memberikan semangat untuk Rose supaya tetap menjadi seorang kaptennya. Dan mereka semua juga memberikan arahan tentang kedepannya supaya kejadian ini tidak terulang dan tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Berkat mereka semua, Rose pun akhirnya bangkit dan memutuskan untuk mencari bawahannya lagi. Namun ada prioritas di dalam dirinya. Rose akan mencari seseorang yang memiliki hampir sama atau bahkan lebih yang bisa melewati segala rintangan dan tahan akan kematian. Di waktu sekarang, orang tersebut sudah ketemu yang tak lain adalah Usato. Sekarang dalam perjalanannya, Rose pun menaruh harapan besar kepadanya supaya tetap bertahan hidup dan jangan sampai meninggoy. Karena Usato satu-satunya orang yang hampir atau bahkan mirip setara dengan Rose untuk sekarang.